Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin melanjutkan kembali untuk membahas soal utul UGM ya di tahun 2019 kode 634. Nah, melanjutkan dari pembahasan yang kemarin baru sampai di nomor 10. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya ingin bahas sampai soal nomor 20 ya. Oke, bismillah. Nomor 11. Jika dua persamaan ini sama dengan dia dan dia, maka A plus B adalah siapa? Nah, sekarang gini, oke, di soal itu sudah ada clue di mana 2A tambah B itu sama dengan 2 log 45 ya. Terus yang kedua, A tambah 2B sama dengan 2 log 75. Yang ditanya A plus B. Berarti ini karena sudah sama-sama variabelnya 2 dan 1, 2 dan 1 sama-sama 3 kalau ditambahkan. Berarti ini 3A tambah 3B sama dengan, nah, log kalau dikali karena basisnya sudah sama, ditambah dengan basis yang sama, maka numerusnya tinggal kita kalikan. Atau dengan kata lain kita tulis 2 log 45 kali 75. Nah, gitu. Ini 3-nya boleh keluar, tambah B sama dengan 2 log 45 seubah jadi 15 kali 3. Dan 75 itu adalah 15 kali 5. Ya kan? Oke, ini berarti A plus B sama dengan 1/3 kali 2 log. Nah, lihat. 15 ada 2. Di sini juga 15, berarti 15 pangkat 3 ya. Nah, berarti A plus B itu sama dengan 1/3 kali 3-nya turun dengan sifat log 3 kali 2 log 15. Alias ini coret jadi 1. Hasilnya berarti 2 log 15. Nah, selesai kan? Berarti jawabnya adalah yang D ya. Oke, next. Nomor 12. Jika diketahui UN adalah baris aritmatik dengan suku pertama A dan bedanya B, dengan B lebih besar dari 0, dan jika A kurang B sama dengan 1 dan determinan matriks dari suku 1 sampai suku 4 adalah min 2, maka A kuadrat plus B kuadrat itu siapa? Nah, sekarang kita jalan di sini. Karena dia baris aritmatika, ya kan? Karena baris aritmatika berarti U1 U2 ya kan dengan U3 dan U4. Di sini kan berarti A terus A plus B lalu A plus 2B lalu suku keempat adalah A plus 3B. Nah, gitu. Dengan syaratnya adalah B besar dari 0. Ya kan, dan A kurang B sama dengan 1. Sekarang kita masuk ke matriksnya. Misalkan matriks itu adalah matriks P ya. Matriksnya adalah U1, U2, U3, U4. Katanya determinan matriks P itu adalah apa? Hasil kali U1 kali U4 dikurangi U2 kali U3. Hasilnya min 2. Nah, dan kita masukkan U1 sampai U4 ini bentuknya. Oke, berarti sama dengan A dikali A tambah 3B dikurang U2 adalah A plus 2B dikali A plus 2B ya. A plus B ini A plus B, sorry. A plus B dan A tambah 2B. Ya, sama dengan min 2. Oke. Betul ya? Oke, lanjut. Berarti di sini A kuadrat tambah 3AB dikurangi dalam kurung A kuadrat ditambah 2AB ya kan, lalu ditambah AB ditambah 2B kuadrat tambah 2B kuadrat sama dengan min 2. Nah, gitu. Oke.
Sekarang kita lanjut selesaikan. Nah, sekarang ada yang bisa dihilangkan. Siapa? A kuadrat. Dengan A kuadrat ini kan kurang ya, habis. Berarti terus siapa lagi? 3AB tambah 3AB di sini kurang juga habis. Ya, terus berarti sisanya dikurang minus 2B kuadrat sama dengan min 2. B kuadratnya sama dengan 1. Maka B-nya itu B-nya bisa plus minus ya. Berarti B-nya sama dengan bisa plus minus 1 atau B-nya adalah min 1. Atau kalau mau B kuadrat aja ya nggak apa-apa. B kuadrat sama dengan 1. Nanti jalannya di sini kan nyari A ya kan. Oke, berarti setelah ini kita kemana? Substitusikan ke sini. Nih. B-nya, karena B-nya syaratnya ini lebih dari 0 positif, berarti kita ambil yang positif 1. Ya, B-nya ambil yang positif 1. Berarti kalau gitu A dikurang 1 sama dengan 1. Berarti A-nya berapa? 2. Nah, gitu. Berarti pertanyaan yang ditanyakan adalah A kuadrat tambah B kuadrat. A kuadrat itu 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jawabnya adalah yang D. Oke, lanjut. 13. Diberikan sistem persamaan linear ini. Oke, nah yang jika X tambah Y sama dengan 2A tambah 3, maka A-nya berapa gitu ya. Nah, sekarang kita selesaikan yang persamaan kedua dulu. Kita sederhanakan biar tidak ada penyebut. Jadi kalau kita lihat 2X tambah 3Y sama dengan A. Lalu di sini 1/7X tambah 1/5Y sama dengan 5. Oke. Yang ini bawah saya kali 35. Ya, maka jatuhnya itu nanti di sininya kan adalah apa nih? 5X ya tambah 7Y sama dengan 35 kali 5 itu 150, 175 ya. 175. Nah, sekarang kita punya 2X tambah 3Y sama dengan A. Yang ditanyakan X tambah Y, betul enggak? Ya kan, X tambah Y. Kalau di sini kita tulis 2X, kalau kita tambah 7, 10. Masih bisa kita eliminasi, tapi coba kita cari jalan supaya tidak eliminasi. Dengan cara seperti apa? Kita coba pikirkan yang ini, kita kali berapa biar langsung hasilnya nanti X dengan Y. Kalau di sini ada 2, ada 5, di sini ada 3, ada 7. Ini kita kali 2, bisa nggak? Kalau ini kita kali 2 jadinya gimana? Berarti 4X ditambah 6Y sama dengan 2A. Nah, kalau ini kita kurang, sisanya apa? Min X dikurang Y sama dengan 2A dikurang 175. Nah, berarti bisa kan? Ini adalah X tambah Y, kita kali negatif 2 ros, jadi 175 dikurang 2A. Nah, sama nih, berarti kan udah bisa. X tambah Y sama dengan 2A plus 3. 2A plus 3. Berarti kalau begitu ini ke sana jadi 4A. Ini ke sini jadi 172. Berarti A-nya sama dengan 44, 16. 243 ya. A-nya berarti 43. Oke. Itu jawabnya adalah yang E. Nah, gitu. Oke, next. Nomor 14. Diberikan bilangan real A jika himpunan semua penyelesaian pertidaksamaannya ini adalah ini ya, maka P plus Q sama dengan siapa gitu. Nah, sekarang kita selesaikan aja. Nah, kita selesaikan nih persamaan pertidaksamaannya. 2X kurang 1 kuadrat kurang A kuadrat kurang dari sama dengan 1 kurang 4X gitu. Nah, ini kuadratin berarti atau kalau nggak mau dikuadratkan dengan yang ini, kuadratkan aja lah ya, jadinya 4X kuadrat kurang 4X tambah 1 kurang A kuadrat kurang dari sama dengan 1 kurang 4X ya. Berarti 4X nya habis,
dan 1 juga habis, ya kan. Berarti sisanya adalah 4x kuadrat dikurang a kuadrat kurang sama dengan 0. Atau ini boleh difaktor atau boleh kita jadikan dia dalam bentuk mutlak ya. Seperti apa? Gini. Ini 4x kuadrat, a kuadrat itu saya pindahkan ke sini. Nah, gitu. Yang ini jatuhnya akan saya buat jadi 2x yang dikuadratkan, ya kan, kurang sama dengan a kuadrat. Kalau ini saya akarkan, juga ini saya akar. Nah, ini kan bentuknya, ingat nggak? Mutlak x itu akan sama dengan apa? Akar dari x yang dikuadratkan. Itu kan? Nah, berarti ini kalau misalkan saya ubah jadi 2x, ya mutlak 2x kurang sama dengan a. Nah, bentuk ini, bentuk mutlak x yang saya kurang, atau bentuk mutlak x kurang sama dengan suatu konstanta, bentuknya itu sama juga dengan min k, ya kan, di sini x sampai k. Nah, seperti ini bentuknya. Sekarang kita jalanin. Berarti 2x akan bernilai dari min a sampai a, ya enggak? Berarti kalau kita bagi 2, setengah a x, di sini juga setengah a. Nah, gitu. Nah, lihat sekarang. Penyelesaiannya adalah x-nya di antara p sampai q, berarti p-nya adalah ini adalah p, dan yang ini adalah q. Ya enggak? Berarti kalau p tambah q, ya 0. Selesai kan? Atau kalau misalkan ini mau difaktor dari sini, jadikan bentuk selisih kuadrat, 2x kuadrat dikurangi di sini ya. Gini. Nah, gitu. Dikurangi a kuadrat kurang sama dengan 0. Ini kita faktor jadinya apa? 2x tambah a, untuk selisih kuadrat ya, 2x kurang a kurang sama dengan 0. Nah, gitu. Nah, gini. Ini kan bilangan real, ya enggak? Karena bilangan real, kalau misalkan kita buat di sini ya, ini kita bentuk seperti ini, 2x tambah a bisa sama dengan 0, pembuat 0-nya gitu ya. Atau si 2x kurang a juga sama dengan 0. Kalau x1-nya sama dengan min setengah a, ini juga x2-nya sama dengan setengah a plus. Nah, sama aja kan? Tapi gini, kalau yang bentuk ini, kita kan nggak tahu a-nya, ya nggak? Yang ditahu cuma real, bilangan real aja. A-nya itu bilangan real gitu loh. Yang bilangan real itu kan bisa berapapun, ya nggak? Ketika di sini a-nya bisa positif atau bisa negatif gitu. Kalau a-nya positif, itu kan ya, berarti di sini min a ya, sorry. Nah, di sini min a, nah ya, min a per 2 dengan setengah a per 2 ya. Kalau a-nya positif, berarti salah satunya juga pasti negatif, ya enggak? Salah satunya pasti negatif. Kalau a-nya dua-duanya negatif, ini kan beda, ya kan? Penyelesaiannya kan beda. Kalau a-nya dua-duanya negatif, salah satunya juga pasti akan positif, atau ya salah satunya juga pasti akan positif gitu. Tapi kalau misalkan a-nya positif, a-nya negatif, ya seperti ini gitu loh. Jadi sebenarnya kalau ini kita buat garis bilangan, kita ambil sembarang gitu ya, di sini si min a atau min setengah a dengan di sini adalah setengah a, kita ambil di antara jarak ini pasti ada 0, ya enggak? Pasti ada 0, karena a-nya nggak mungkin 0, ya kan? A-nya nggak mungkin 0. Kalau a-nya 0 sama dong, ya, padahal di sini kan nggak sama dibilangnya p dengan q, ya kan? Oke, berarti kalau misalkan a di antaranya ada 0, sini 0, kita masukkan ke sini, x-nya 0, ya enggak? X-nya 0, berarti dia
apa negatif ya, negatif. Kalau A nya 0, X nya 0, oh X nya 0 ya, X nya 0, X nya 0 berarti masuk ke persamaan ini negatif A kuadrat, negatif A kuadrat gitu kan, berarti sini negatif, sini plus, sini juga plus. Nah kan di sini juga ya enggak. Nah ini, tapi memang lebih amannya kita pakai sifat mutlak gitu loh, yang lebih spesifiknya ke sini gitu loh. Sini juga sebenarnya mungkin soalnya kebetulan juga kali ya bisa seperti ini. Tapi kalau misalkan soalnya dibuat sedemikian rupa untuk tidak bisa dibentuk seperti ini, ya kita harus pakai konsep mutlak ini ya. Dengan konsep mutlak lebih terarah gitu ya. Kalau seperti ini tadi saya bilang bisa kemungkinan A-nya dua-duanya positif atau dua-duanya negatif, atau salah satunya positif dan negatif seperti ini gitu kan. Kalau misalkan ini kurang dari ini kan kurang juga, ini kurang juga gitu ya, gitu ya. Sama dah. Nomor 14. Nomor 15 ini ada kurang soal, yang mana di soal itu kita baca deh. Seorang apoteker mencoba meracik obat baru yang berbahan dasar zat A dan zat B. Racikan pertama membutuhkan 400 mg zat A dan 100 ini ya, dan racikan keduanya di sini belum tahu. Nah, di sini ada tambahan yang betul itu, ini juga bukan 100 tapi 300 nih. Ya, ralat soal ini 300 mg zat B. Lalu racikan kedua katanya, racikan kedua membutuhkan 200, sini 200 mg zat A dan 100 mg zat B. Nah, ada tambahnya di sini aja ya, dan yang sini kekurangannya, tambahannya nih. Nah gitu, selebihnya nggak ada ya. Pendapatan maksimum ya, dah selebihnya itu. Nah sekarang kita buat tabel dah ya. Sini ada racikan pertama R1, ada racikan kedua R2, lalu ada zat A dan ada zat B ya kan. Nah racikan pertama membutuhkan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Lalu racikan kedua ada 200 mg zat A dan ada 100 mg zat B. Ya kan, sedangkan persediaan ini ya, persediaannya hanya persediaan S atau stok lah ya. Kita tulis stok persediaan atau stok di sini. Stoknya hanya punya 6 gram zat A dan ada 4 gram zat B. Nah, maka pendapatan maksimum gimana? Ini kalau misalkan kita buat dalam bentuk pertidaksamaannya seperti apa gitu. Nih, yang pertama adalah ini kan, yang racikan zat A itu diracikan pertama dan racikan kedua. Membutuhkan adalah 400 X ditambah 200 Y. Ini tidak kurang sama dengan 600 mg. Ubah ke semua miligramnya, ini dalam satuan miligram. Cor bagi 200 adalah 2, bagi 200 1, bagi 200 adalah 30. Nah gitu. Terus yang kedua kita punya yang ini ya, 300 X tambah 100 Y kurang dari sama dengan 4000 mg. Kita ubah satuannya, ini jadi 3 bagi 100 bagi 100 jadi 40. Atau kita buat di sini menjadi 2X tambah Y kurang dari sama dengan 30, dan yang ini
adalah apa? 3x tambah y kurang dari sama dengan 40. Nah, sekarang fungsi objektif atau fungsi kendalanya adalah apa? X, y-nya sama dengan berapa? Lihat. Racikan pertama dijual segini dan racikan kedua dijual segini, ya. Berarti racikan pertamanya 8000x ditambah 3200y. Nah, gitu ya. Nih, fungsi kendala atau fungsi objektifnya nih. Maka pendapatan maksimum. Nah, pendapatan maksimum kalau ini kita buat dulu gini ke gambar koordinat kartesiusnya x, y. Ini x-nya 0, y-nya 30. Y-nya 0, x-nya 10 gitu ya. Berarti 30 10. Taruhlah ke sini gitu. Ini x-nya tadi berapa? Y-nya 0, x-nya 15. X-nya 15. Terus y-nya y-nya 0, y-nya 0, x-nya 15. X-nya 0, y-nya 30 sini. Ya kan? Terus yang kedua x-nya 0, y-nya 40. Yang 40 taruhlah di sini kan. Terus y-nya 0, x-nya itu kurang dari 15. Yang penting yang pasti ada di sini. Gitu, ya kan? Di sini ada berapa tadi? X-nya 0, y-nya 40 ya, 40. Dan yang di sini adalah 40 bagi 3. 40 per 3. Nah, yang ditanya maksimum kan? Yang ditanya maksimum. Nah, biasanya ini dengan titik potong yang di sini. Titik potong ya, titik potong x, y. Biasanya kalau ada soal begini yang ditanya maksimum, pasti yang dimasukkan ke fungsi kendala adalah nilai titik potongnya biasanya gitu ya. Nah, sekarang kita cek aja. Kita cek dulu. Kita cari titik potong ini, kita kurangi. Langsung kita eliminasi. Berarti min x sama dengan min 10. Berarti x-nya berapa? 10 ya. X-nya 10. Y-nya berapa? Ini x-nya masuk 10 ke sini. 20. 30 kurang 20, 10 juga. Nah, x-nya 10, y-nya 10 juga. Nih, dapat titik potongnya nih ya. Ini titik potong. Titik potong. Atau titik potong ya. Nah, sekarang kita masukkan ke fungsi kendala atau fungsi objektifnya x, y yang sama dengan berapa tadi? 8000x tambah 3200 y gitu ya. 3200 y. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang dari titik potong. F 10,10 sama dengan ini 80.000 ditambah 32.000 sama dengan 112.000. Ya enggak? 112.000. Lalu kita masukkan kan daerahnya kan yang ini kan? Ya kan? Kan kurang dari sama dengan ya. Semuanya kurang dari. Ya, semuanya daerahnya kurang dari. Berarti yang bawah ya. Kalau kita masukkan di sini 0,30, yang 0,30 F-nya sama dengan nih 0, ini 30, berarti hanya dapat 96.000. Ya enggak? Kalau misalkan masuk di sini F 40 per 3 kali 0 sama dengan, lihat nih, X-nya segini kan, 3 kalau kita kali 40 atau 40 bagi 3 itu kan sekitar berapa? Ntar kita kali dengan 80 deh. 40 bagi 3 ya. Kali 80.000. Kali 8.000, sorry. 8.000 sama dengan ini kali ke sini 32. Nolnya 1, 2, 3, 4. Ya kan? Dibagi 3. Nah, dibagi 3. Nah, ini ya betul ya. Nolnya ada 4 ya. 1, 2, 3. Nah, lihat deh. 320.000 dibagi 3. 330 aja. Ini kalau 330 aja dibagi 3 itu sama dengan 110. Ya enggak? Sedangkan ini
320 pasti kurang dari 110, dan kita punya maksimum berapa? Paling tinggi 112 kan, maka jawabnya yang D. Nah, seperti itu. Jadi biasanya di soal-soal seperti ini untuk maksimum itu pasti titik potong yang dimasukkan ke fungsi kendalanya gitu loh ya. Walaupun ya mungkin bisa dibentuk di soal yang bentuk lain gitu, tapi biasanya seperti ini gitu ya. Jadi tinggal langsung cari titik potong, tinggal masukkan ke sini. Tapi untuk meng-cross checknya, untuk lebih pastinya ya kita masukkan titik-titik yang memenuhi daerah penyelesaiannya gitu ya. Oke, next. Nomor 16. Jika jumlah tiga suku pertama bergeometri ada 91. Tidak ada baris geometri ya, U1, U2, U3 gitu ya. Dimana kalau kita tambah, ini baris geometri, kalau kita tambah semuanya, tambah U3 sama dengan 91. Ini kan A tambah AR tambah AR kuadrat, ya enggak, sama dengan 91. Nah, sekarang baca lagi, jika suku ketiga dikurang 13, maka ketiga bilangan tersebut membentuk baris aritmatik. Jadi baris aritmatik yang terbentuk itu dari mana? Dari ketiga suku pertama ini, yang mana suku ketiganya dikurangi 13, ya kan? Berarti di sini A, AR, AR kuadrat kurang 13. Nah, gitu ya. Ini bentuk baris aritmatika. Nah, bentuk baris aritmatik. Nah, sekarang untuk menyelesaikan gimana? Nah, sekarang dari kita berangkat dari baris aritmatik nih. Baris aritmatik itu kan punya beda, ya enggak? Punya beda. Bedanya itu adalah apa? Suku kedua dikurangi suku ke-1 sama dengan apa? Suku ketiga dikurangi suku ke-2, AR. Nah, gitu. Nah, kita AR kurang 13 ya. Sorry. Suku ketiga dikurangi suku kedua. Suku ketiga AR kurang 13 dikurangi suku kedua AR. Nah, kita bisa membentuk siapa? Mau bentuk si AR kuadrat. Ya sudah, kalau misalkan kita mau bentuk si AR kuadrat, berarti apa? AR kuadrat di sini sama dengan semua ini pindahkan ke sana. Jadinya 2AR, ya kan ya? 2AR dikurangi A tambah 13. Nah, ini substitusi ke sini. Ini substitusi ke sini. Ya enggak? Berarti A tambah AR tambah AR pangkat 2-nya ini. 2AR kurangi A tambah 13 sama dengan 91. Dan bisa dicoret, ada A-nya. Ya enggak? Jadi 3AR sama dengan 91 kurang 13 berapa? 78. AR-nya sama dengan 78 bagi 3, 26 ya. Nah, sekarang gini. AR itu kan suku kedua. Ya enggak? AR itu suku kedua. Yang ditanya itu suku pertama dari barisan tersebut. Sekarang kita lihat, kalau misalkan ini nih, kita langsung main tebak ya. U2-nya itu 26. Lalu U3-nya nggak tahu. Lalu U1 nggak tahu. Ini kita bicara baris geometri. Nah, lihat di opsi. Kan di sini ada atau ya, berarti kan ada dua kemungkinan kan. Nanti pasti dalam bentuk persamaan kuadrat gitu. Sekarang lihat. Di semua opsi A sampai E itu hanya opsi D yang mungkin. Kenapa? Lihat, opsi D di suku pertama dibilang di sini 13. Kalau di sini 13, berarti kan dari U2 ke U1 rasionya berarti apa? Rasionya kan 2, ya enggak? Ini ke sini 26 ke suku 1 atau suku 2 ke suku 1 itu kan dibagi 2. Kalau suku 2 ke suku 3 itu pasti 26 dikali 2 dengan rasio, berarti sini 52. Nah, gitu. Ya, nih. Kalau misalkan ambil suku satunya 16. Dia nggak masuk ke baris geometri.
Ya enggak, kenapa? Karena 26 ke 16 apa hubungannya? Kalau di aritmatik mungkin bisa. Ya enggak, ke 10 juga sama, ke 7 juga sama, dan ke 4 juga sama gitu loh. Nah sekarang ini kita cek, misalkan U pertamanya 13 ya. Lalu kalau di baris aritmatiknya gimana? Ini kurang berapa? Kurang 13 kan? Di sini 13 tetap, 26 juga tetap. Lalu di sini kurang 13, ini dikurang 13, 29. 39. Nah, ini ke sini berapa? Tambah 13. Ini juga tambah 13. Pas, ya kan? Pas nggak? Pas. Jadi hanya opsi D yang mungkin untuk soal ini gitu, tanpa kita harus selesaikan secara menyeluruh gitu loh. Misalkan di baris geometri yang A-nya 52 sama, dari rasionya berarti bagi 2 ya kan, setengah, rasionya berarti setengah gitu loh, sama aja. Berarti nomor 16 itu hanya opsi D yang memungkinkan untuk jawabannya ya, tanpa harus dicari berapa U1 dan U3 nya. Oke, next. Nomor 17 ini, oke, sekarang gini, kita jawab. Ada yang sama kan? Ada yang sama nih bentuknya nih, lihat, 2 pangkat setengah ya kan, 2 pangkat, atau kita tulis gini dulu, 2 pangkat setengah tambah 2 pangkat sepertiga dibagi 1/2 pangkat setengah tambah 1/2 pangkat sepertiga sama dengan 4 pangkat X, karena pangkat negatif adalah 1 per pangkat positifnya kan. Oke, sekarang kita misalkan ini adalah A dan ini adalah B. Kita misalkan ini sebagai A dan ini sebagai B. Ya kan, ini sebagai B. Nah, berarti kita punya apa? A tambah B per 1/A tambah 1/B. Nah, sama dengan 4 pangkat X. Yang bawahnya kita sederhanakan. A plus B per A plus B per A kali B. Ini sama kan? Boleh kita coret nih. Nah, coret sama dengan kita jadi bentuk 2 pangkat 2X. 4 itu kan 2 pangkat 2. Pangkatin X berarti 2 pangkat 2X ya. Berarti ini jadinya AB sama dengan 2 pangkat 2X. Nah, A sendiri adalah ini tadi kan. Kita jalan ke sini. Berarti A-nya itu tadi 2 pangkat setengah. Dikali B-nya 2 pangkat sepertiga. Sama dengan 2 pangkat 2X. Nah, bentuk pangkat bilangan pokoknya sama, dikali berarti pangkatnya ditambah. 2 pangkat setengah tambah sepertiga berapa? 5/6. Ya enggak? Sama dengan 2 pangkat 2X. Nah, kita lihat ininya aja. Pangkatnya berarti 5/6 sama dengan 2X. Berarti X-nya sama dengan 5/12. Ya, ini jawabnya. Jadi jawabnya yang B. Gitu ya. Jadi nomor 17 adalah B. Oke. Nah, lanjut nomor 18. Oke, sekarang kita selesaikan yang ini dulu, yang ruas kanan. Perhatikan ruas kanan. Ruas kanan ya, karena ruas kanan yang akan kita sederhanakan terlebih dahulu. Sini kita punya 2 log 5 per 3 log akar 5 dikali 2 log 81. Nah, ini karena perkalian boleh kita tukar posisikan, sama dengan ini berarti 2 log 15 per 2 log 81 saya buat langsung jadi 3 pangkat 4 lalu dikali 3 log nih jadi 5 pangkat setengah karena akar. Nah, gitu. Sama dengan nih bentuk yang pangkat di sini di numerus dalam sifat log boleh turun ke bawah kan, atau ke depan juga boleh turun ke depan. Ah, gitu, berarti 2 log 15 per nih jadi 4 dikali setengah dikali 2 log 3 kali 3 log
15. Nah, ya. Lihat, ininya udah sama, numerus dengan basisnya udah sama. Untuk perkalian sifat log artinya apa? Si 2 dilogkan dengan 5 numerus yang sebelahnya. Berarti ini kan jadi 2 ya enggak? Nah, atau jadi setengah ya. Atau jadi setengah dikali. Di sini jadinya 2 log 15 per 2 log 15. Nah, ini bentuknya boleh kita buat jadi setengah. Nih setengah saya tulis lagi. Nah, ini lihat. Karena dia bentuknya sama-sama di sini basisnya dalam basis 2, artinya numerus di penyebutnya boleh kita naikkan ke atas menjadi basis di pembilang pakai sifat logaritma juga. 15 log 15 ya enggak, log 15. Nah, ini kan 1 berarti setengah kali 1 ya setengah. Nah, ruas kanan dapat hasilnya setengah. Sekarang balik lagi ke sini. Kita balik lagi ke sini. Berarti kalau kita dari ruas kiri kita jalankan, P kuadrat tambah 4 log P tambah 1 sama dengan setengah. Artinya P pangkat 2 tambah 4 kita pangkatin setengah sama dengan P tambah 1 ya, pakai sifat A pangkat B sama dengan C keubah log apa? A log B sama dengan C. A log C sama dengan B. Nah, gitu. A log C sama dengan B ya. A log C sama dengan B berarti A log A pangkat C, nah, A pangkat B log A pangkat B sama dengan C ya. Ini A, ini A. Ya kan, ini adalah C-nya dan ini adalah B. Berarti A pangkat B sama dengan C gitu ya. Oke, berarti ini kita kuadratkan atau ini kita pindahkan ke sana. Jadinya P kuadrat tambah 4 dan ini jadi bentuk kuadrat. Saya langsung kuadratkan P kuadrat tambah 2P tambah 1. Nah, P kuadratnya habis. Gitu. Berarti ininya ke sana kan. Satunya saya pindah ke sana jadi 3. 4 kurang 1 ya 2P. Ya, sekarang gini. Lihat nih. Kan yang ditanyakan 4P kuadrat. Ya enggak? Kita punya ini. Kalau ini kita kuadratkan. Ini kita kuadratkan. Kan jadinya yang ini kan. 2P dikuadratkan kan 4P kuadrat. Alhasil sama dengan 9. Atau di sini juga sama dengan 9. Nah, gitu ya. D jawabnya. Nomor 18. Ya, paham ya? Oke, next. Nomor 19. Nah, ini juga masih sama. Ini saya pakai merah aja deh. Warnanya biar terang. Oke. Jika P dan Q merupakan akar-akar persamaan kuadrat ini. Oke, berarti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 7X tambah 1 sama dengan 0. Nah, berarti P tambah Q sama dengan min B per A. Min B per A berarti 7. P kali Q sama dengan C per A. 1 bagi 1, 1. Ya. Sekarang maka persamaan akar-akar yang persamaan akar-akarnya ini dan ini. Nah, ya udah. Berarti gimana? Berarti si akar P ditambah akar Q ini kita kuadratkan coba. Nah, jadinya apa? P tambah Q ditambah 2 kali akar P kali Q. Nah, sama dengan P tambah Q 7. Tambah 2 kali akar P Q 1. Berarti kali 2 jadi 2. Sama dengan 9. Lalu akar P tambah akar Q sama dengan akar 9. Plus minusnya enggak? Plus minus akar 9. Gini deh. Plus minus akar 9 sama dengan plus minus akar 9. Artinya bisa 3 atau bisa min 3. Gitu loh. Ada 2 kemungkinan ya. Lalu sekarang kita jalan ke si P kuadrat tambah Q kuadrat. Ini bentuknya adalah P
P tambah Q yang dikuadratkan dikurang 2 kali P kali Q. Itu sama dengan P tambah Q, 7 kuadrat 49. Dikurang 2. Nah, alias 47. Nah, sekarang yang dibutuhkan persamaan kuadrat. Ya kan, persamaan kuadrat. Oke, sekarang persamaan kuadrat. Nah, intinya gini, persamaan kuadrat itu kan bentuknya adalah X kuadrat dikurangi hasil penjumlahan akar-akarnya, lalu dikurangi dengan ditambah dengan hasil kali akar-akarnya, itulah, ya kan, sama dengan 0. Nah, sekarang akar-akarnya ini dan ini, ya kan, anggap ini adalah M gitu ya, dan anggap ini adalah N. Berarti M tambah N bisa ada kemungkinan nih, X kuadrat gitu ya. Ini yang di sini bisa 2 kemungkinan. Kalau kita tambah ini tambah 47, hasilnya 50, berarti min 50. Nah, X. Atau bisa juga yang ini kita tambah dengan yang ini, plus 40 ditambah ya. Ya, ditambah ini tambah ini plus 44, atau jadi min 44. Tapi di sini min 44 nggak ada, berarti kita pakai yang ini ya. Kita pakai yang ini. Nah, berarti pakai yang plus 3. Ini 5 dikurang 50x tambah berarti 3 kali 47 sama dengan berapa? 1, 2, 12 atau 4 ya, 14 sama dengan 0. Nah, berarti persamaan kuadratnya adalah X kuadrat dikurang 50 tambah 141 yang C. Oke, gampang. Nomor 20. Nomor 20 juga sama. Sekarang kita lihat, diberikan fungsi kuadrat ini yang melalui titik ini dan ini. Kalau melalui titik berarti titik yang ini pasti berada di fungsi yang ini. Begitu juga yang ini ya. Berarti kita masukkan kedua fungsi ini ke sini gitu loh. Berarti yang pertama titik A, min B, kita masukkan ke f x-nya, x-nya berapa? A, sama dengan kan f x itu sama dengan min B, ya enggak? Artinya x-nya masuk A, berarti 9A kuadrat ditambah apa nih? X-nya A, berarti A kuadrat kurang B. Nah, itu. Berarti ini B-nya 0. Coret ya. Jadi 0 sama dengan 10A kuadrat. Berarti A-nya sama dengan 0. Udah selesai. 1 dapat. Ya kan? Lalu yang kedua. Yang kedua kita masukkan titiknya lagi. Siapa? B, min A. Masukkan ke sini. F-nya adalah BX-nya. Sama dengan min A. Sama dengan masuk 9B kuadrat ditambah X-nya kan A. X-nya B. Berarti AB. Ya enggak? Dikurangi B. A-nya 0. Berarti ini 0. Sama dengan ini juga 0. 9B kuadrat kurang B. Nah, gitu. Ini kita faktor coba. Jadinya sini deh ya. 0 sama dengan B-nya keluar. 9B dikurang 1B. Berarti B yang pertama sama dengan 0. Atau B yang kedua sama dengan 1/9. Ada syarat nggak di sini? A nggak boleh B. Ya, A nggak boleh sama dengan B. Kalau A-nya 0, berarti B-nya juga nggak boleh 0. Berarti B-nya harus 1/9 B yang lain. Berarti kalau begitu fungsi kuadratnya si fx-nya akan menjadi apa? 9x kuadrat, A-nya 0, B-nya adalah min 1/9. Minimum katanya, berarti f aksen x-nya turunan pertamanya harus sama dengan 0. Nah, berarti ini turunan pertamanya sama dengan siapa? 18x sama dengan 0. Ya enggak? Berarti x-nya sama dengan 0 juga. X-nya 0. Maka nilai fx-nya x-nya 0, berarti f0 sama dengan
0 dikurang 1/9 alias min 1/9. Dah gitu. Jadi 20 jawabnya adalah C ya. Jadi seperti itu nomor 20 ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan ada manfaatnya ya. Jadi sudah selesai pembahasan utul UGM-nya. Insya Allah nanti di pembahasan yang lain kita bisa kita bahas soal simak atau soal yang lain itu ya. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.